Aku sampai rela basah-basahan demi kalian. Wah. Tuh. Tidak transfer, sedikit banget transfernya. Geser-geser pakai tisu. Pakai transfer. Tuh. 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 Wow. Minim banget kan transfernya. Hai guys, welcome back. Di video kali ini aku excited banget karena akan bikin tutorial yang bener-bener tutorial makeup yang awetnya itu cocok buat semua event. Aku bakal kasih semua teknik yang udah aku pelajarin dan terapin di real life supaya makeupnya itu jadi lebih tahan lama tanpa tacap-tacap lagi. Dan please nontonnya itu jangan di skip-skip karena di setiap part ini saling nyambung dan melengkapi. Kalau kalian nontonnya di salah satu bagian aja, hasilnya itu nggak akan maksimal. Aku bakal bongkar di setiap partnya itu dengan sangat-sangat jelas dan detail, pastinya juga menggunakan bahasa yang mudah buat dicerna dan dipahami. Apalagi yang pemula friendly, welcome. Dan sepertinya ini durasinya agak panjang, tapi tenang aja, aku akan buat videonya itu enjoy, biar kalian ngerasa kayak sedang diajarin makeup sama bestie, bukan ikut kelas makeup. Siapin cemilan, lihat, dengar, dan juga catat. Oke, langsung aja, let's get started. Oke, sebelum lanjut ke makeup, aku mau lurusin satu mindset yang menurutku paling sering bikin orang salah kaprah. Banyak banget yang masih beranggapan kalau kunci makeup yang awet, ya tinggal pakai setting spray aja. Padahal nggak sesimpel itu loh ya. Setting spray itu cuma salah satu bagian. Kalau dari awal base kalian udah salah, ya jangan berharap lebih makeupnya bakalan awet. Mau semahal apapun setting spray yang kalian beli atau yang klaimnya dar-der-dor, tetap bisa bikin makeup kalian jadi longsor. Jadi mulai sekarang kita ubah mindsetnya. Kalau makeup yang awet itu bukan soal produk, tapi soal teknik dari awal sampai akhir. Oke? Langsung aja kita gas ke step yang pertama. Step pertama adalah skin prep, dan kesalahan yang paling sering aku notice adalah terlalu semangat ketika pakai skin prep. Banyak yang masih mikir kalau semakin banyak skin prepnya berarti kompleksinya juga makin bagus dong. Itu adalah konsep keliru yang entah dari mana dan sudah mendarah daging. Nyatanya nggak kayak gitu ya Maimunah. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk skin prep. Jadi intinya adalah kalian pakai skin prep itu disesuaikan sama kebutuhan dan jenis kulit masing-masing. Jangan disamaratakan, apalagi FOMO. Misal nih ya, teman kalian ini kulitnya oily, terus kebetulan ada produk viral, emang klaimnya buat oily skin. Nah, kalian ikut beli hanya karena takut FOMO. Alhasil produknya nggak cocok di kulit kalian. Terus kalian malah nyalahin produknya. Jadi sebelum belajar makeup, alangkah baiknya kalian cari tahu dulu jenis kulit kalian itu apa. Atau kalau kalian mau aku bikin video caranya cari tahu jenis kulit itu kayak gimana, coba komen ya. Oke, kesalahan kedua dalam skin prep adalah pengen yang serba satset. Jadi habis pakai layer pertama langsung ditemplok layer kedua dan seterusnya tanpa ada jeda sekalipun. Yes, it is a mistake. Skin prep itu juga perlu waktu buat meresap. Selalu aku tekanin di videoku, kasih jeda di setiap layer skin prep. Karena kalau skin prep kalian masih basah, masih licin, terus ditimpa sama complexion, nah complexionnya ini nempel di skin prepnya, bukan di kulit kalian. Itulah kenapa makeupnya jadi gampang banget buat geser ataupun longsor, meskipun hanya beberapa jam. Di sini tipe kulitku itu normal, jadi kalau siang cukup pakai 2 layer aja dari moist dan juga sunscreen. Nah, kalau malamnya aku cukup pakai moist aja. Tapi kalau kulitku lagi kering banget, aku tambahin essence sebelum moist. Intinya itu disesuaikan sama apa yang bener-bener lagi dibutuhin sama kulit kita. Bukan karena kita pengen ataupun FOMO. Untuk moistnya aku pakai dari Vestology yang 5% panthenol. Ini bagus, serius ini bagus. Kalian harus coba produk ini. Dan ini ringan banget. Ada efek kayak calming-nya gitu. Kalian tepuk-tepuk kayak gini sampai meresap. Kasih waktu sekitar 1-2 menit ya. Oke, ini udah meresap, kita lanjut ke sunscreen. Kita pakai dulu di ruas jari, 2 ruas jari. Ini dari Plan Your Skin. Perhatiin caranya apply biar hasil makeupnya itu flawless dan gak peeling. Kalian bagi menjadi 3 bagian. Kayak begini. Untuk bagian sini, taruh di pipi. Bagian sini, pipi. Bagian sini, sini. Terus pakainya itu ditap-tap kayak begini. Biar apa? Biar si sunscreen-nya ini bener-bener masuk meresap ke kulit.
Untuk sisa jari satunya, lakuin step yang sama. Nah, untuk sunscreen ini kalian kasih jedanya agak lama, sekitar 10-15 menit, biar si sunscreennya ini benar-benar meresap, nggak bikin makeupnya jadi peeling ataupun greasy. Sambil nunggu si sunscreennya ini meresap, kita bahas sedikit mengenai primer. Banyak yang masih salah paham di sini, karena masih banyak juga yang nanya, Kak, primer yang bagus merek apa ya? Oke, sekarang aku balik tanya, problem kulit kalian itu apa? Karena primer ini bukan produk wajib, tapi solusi. Oke, aku ringkasin gampangnya gini ya. Kalian bisa catat ataupun record, terserah. Pokoknya gini intinya. Kalau pori-pori kalian itu besar dan pingin ngeblur pori-porinya, pakai pore filling primer. Tapi kalau kulitnya itu berminyak dan pingin meminimalisir minyaknya, pakai yang mattifying primer. Dan kalau kulitnya itu kering dan pingin lebih terhidrasi, pakai yang hydrating primer. Jadi kalau kalian lagi cari primer, itu sesuaiin sama problem wajah kalian. Jangan asal ikut-ikutan influencer. Oke, ini sunscreennya udah meresap. Cara paling gampang buat ngecek, kalian pegang, nah dia itu kayak lembab tapi nggak licin, terus agak nempel gitu. Ini berarti udah siap buat dipakai makeup ya. Oke, kita lanjut ke complexion. Ini adalah part yang paling menentukan makeup kalian bakalan awet atau enggak. Complexion ini jenisnya banyak banget, tapi yang paling familiar dan mungkin sering dipakai adalah foundation, cushion, dan juga skin tint. Kak, gimana ya biar gampang buat bedainnya? Oke, gampangnya gini, aku akan urutin dari yang paling awet dan coverage ya. Nomor satunya adalah foundation, dia ini yang paling coverage, high coverage, dan juga awet. Makanya kalau ada event atau acara yang penting kayak wedding, terus engagement, ataupun wisuda, pasti pakai foundation. Gak pasti sih, tapi kebanyakan pakai foundation. Yang kedua adalah cushion, dia ini paling daily friendly, karena coveragenya lumayan, dan ringan pastinya ya, jadi paling pas buat dipakai daily. Nah, yang ketiga adalah skin tint, dia ini yang paling tipis coveragenya dibandingkan cushion ataupun foundation, jadi cocok banget buat kalian yang pengen makeup no makeup look atau cuma sekedar nyamain warna kulit. Nah, kesalahan yang paling sering dilakuin di part complexion adalah pakai langsung tebal, dengan harapan langsung jadi, langsung banyak, langsung selesai. Nggak kayak begitu konsepnya. Semakin tebal complexion yang kalian pakai, maka kemungkinan dia buat nge-crack juga semakin besar. Rule makeup ketika pakai complexion adalah coverage itu dibangun, bukan ditumpuk. Tekniknya adalah pakai layernya, itu mulai dari yang tipis, jangan langsung tebal ataupun banyak. Ini berlaku untuk semua complexion. Kalau mau pakai complexion yang jenisnya itu dalam botol, kayak foundation ataupun skin tint, itu bisa mulai dari setengah pump dulu, baru di-apply ke wajah, bisa pakai spatula ataupun jari. Nah, kalau cushion itu tekniknya begini. Cara pegang puffnya itu jangan kayak begini, tapi kayak gini. Kalau tiga-tiganya kayak gini masuk, ini memberikan pressure. Better kayak begini aja ya. Untuk cushionnya aku pakai dari Finally Found You. Ini bagus banget, serius kalian harus coba. Dia itu finishnya kayak ada efek kelas skinnya gitu. Pokoknya bagus lah. Terus kalian ambil dulu produknya, jadiin ini sebagai blending palette kayak begini. Tuh, biar nggak over ya produknya itu. Baru kalian tap. Mulai dari layer yang paling tipis aja dulu. Kalau dirasa kurang coverage, baru ditambah lagi. Jangan langsung banyak. Tuh. Tuh. Cakep banget ya finishnya. Dia ini tipis, tapi bisa nge-cover gitu loh. Keren. Dan enaknya itu di puffnya segitiga, bisa menjangkau bagian yang sulit untuk terjangkau. Bener-bener kayak second skin banget tuh. Cakep banget, please kalian harus coba guys tuh. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, betul banget. Kalian lihat finishnya bener-bener flawless, nggak ada makeup peeling ataupun crazy. Karena kita pakai tekniknya itu bener tuh. Intinya pakai sedikit aja dulu, kalau kurang ditambah, bukan langsung pakai banyak. Remember, less is more tuh. Dan satu lagi aku kelupaan bilang, untuk apply-nya itu ditap-tap, bukan digeser ya. Kenapa? Karena ketika kita tap-tap si complexion-nya ini, hasilnya lebih nyatu dan masuk ke kulit. Next ke contour, ini ada dua macam. Yang pertama ini contour cream, dan yang kedua ini contour powder. Kalau contour cream ini dipakai sebelum diset sama bedak, sedangkan kalau contour powder ini dipakainya setelah diset sama bedak. Oke, pakai contour cream dulu. Ini tuh biar hasilnya lebih natural. Oh my god, woi, pakai tangan aja ya. Duh,
Ada aja tragedi. Kontur krim ini dipakai biar hasilnya lebih natural. Pakainya boleh agak banyak, karena nanti bakal diset sama bedak ya. Gak akan medok kalau kita ngeblendnya itu bener. Udah, tenang aja. Jangan ngontur melebihi garis hidung ya. Ini bikin wajah kelihatan lebih turun. Bawah rahang, di bawahnya bukan di atas. Kalian bisa langsung blend pakai puff, tap-tap juga. Natural banget kayak bayangan wajah tuh. Aku selalu bilang di videoku, ketika part makeup cream itu blendnya ditap-tap, jangan digeser. Kalau di part ini complexion kalian udah mulai geser, fix kalian nggak nyimak videoku, silahkan lambaikan bendera putih, karena itu bakal susah banget diselamatin. Next ke blush, ini juga ada dua macam, yang cream dan juga powder. Kapan dipakainya? Sama kayak aturan kontur tadi. Blush adalah produk yang paling gampang bikin wajah kelihatan fresh, tapi juga paling gampang bikin complexionnya geser. Safety lah ya. Untuk teknik pakai cream blush yang benar, kalian itu tuang dulu di punggung tangan, jangan langsung di-apply ke sini, ini biar nggak mendok. Kalian ambil sedikit demi sedikit ya, seperti biasa, jangan langsung banyak. Terus untuk placementnya, ini banyak banget, kalian bisa cek di video shortsku aja. Biasanya aku taruh di bawah mata, terus ku angkat ke pelipis. Ini biar finishnya itu kayak lifted gitu loh. Tap-tap pelan, jangan digeser, biar nggak bolong complexionnya. Bener-bener aman, nggak ngangkat complexionnya. Nah, kalau kalian di sini merasa kurang nampol, baru ditambah lagi. Sebenarnya untuk apply-nya ini bebas ya, mau kalian pakai puff, pakai brush, tapi aku nyaranin kalian pakai jari aja. Ini paling aman, anti resiko, biar complexionnya itu nggak kegeser ataupun bolong. Tapi kalau udah jago ya, silahkan terserah. Aku bawa ke sini juga biasanya, biar looknya itu nyambung gitu. Sampai ke sini nggak apa-apa, nanti kita highlight pakai concealer tuh. Bener-bener aman banget, nggak ngangkat complexion ataupun bolong ya complexionnya tuh, lihat. Nah, tips biar si blushnya ini awet seharian tanpa tacap-tacap lagi, nanti kita pakein teknik layering. Jadi setelah pakai cream blush, terus nanti kan diset dulu pakai bedak. Nah, setelah diset, baru kita tambahin sama powder blush. Percaya deh, teknik layering ini bikin warna blushnya jauh lebih tahan lama dibanding pakai salah satu aja. Lanjut ke concealer, dulu aku pernah berada di fase pakai concealer super duper banyak, dengan pikiran semakin banyak concealer maka semakin bagus dan semakin tertutup. Padahal justru sebaliknya, semakin banyak concealer yang kamu pakai, maka kemungkinan makeupmu buat nge-crack itu juga semakin besar. Bisa dibilang concealer ini diciptakan lebih coverage daripada complexion. Ibarat nih ya, complexion itu junior gemes. Nah, kalau concealer ini dia ini cutting, kakak tingkat. Sebelum masuk ke placementnya, aku mau kasih tahu dulu fungsi daripada concealer ini. Yang pertama pastinya buat nutupin dosa-dosa yang paling membandel di wajah kita. Yang kedua adalah buat nge-highlight makeupnya biar lebih 3D, nggak nge-flat, pokoknya lebih hidup dan bernyawa. Catat ini juga, kalau kalian beli concealer dengan tujuan buat nutupin noda-noda membandel yang ada di wajah, pilih warnanya atau shade-nya itu sama dengan skin tone kalian. Kenapa? Karena kan kita pingin nutupin noda-noda yang ada di wajah. Jadi kita buat seakan seolah-olah noda itu nggak pernah ada di wajah kita. Jadi warnanya harus sama dengan skin tone ya. Nah, beda lagi kalau tujuannya buat nge-highlight makeup, pilih shade atau warnanya lebih cerah dari skin tone, at least 1-2 tingkat aja, jangan terlalu putih. Kalau terlalu putih, nanti malah abu-abu. Kan kita nge-highlight, namanya nge-highlight itu nonjolin beberapa fitur yang ada di wajah kita. Kalau warnanya sama ya, apa yang mau ditonjolin gitu. Di sini aku pakai concealer buat nge-highlight makeupnya, jadi pakainya itu cukup kayak begini aja. Cukup setitik-titik, nggak perlu banyak-banyak di area ini.
Untuk ngeblendnya, kalian perlu yang namanya brush yang pipih kayak begini. Kita blend kasar. Pasti kalian hafal ya sama dialogku. Blend kasar, blend halus. Apa-apa. Biar gampang diinget ya. Kalau udah apa? Kita tungguin dulu biar si concealernya ini semakin mateng dan ngeset biar makin tahan lama. Tungguin sekitar 1-2 menit juga ya. Baru kita blend pakai puff. Di sini aku pakai puff yang kotak, tapi aku ambil di bagian segitiganya sini biar lebih gampang menjangkau ya. Ingat ditap-tap, bukan digeser. Luar gitu loh. Tuh. 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 Kelihatan kan lebih rapih makeupnya. Sini juga sama. Concealernya aku dari SK, ini shade-nya vanilla. Untuk cream blush-nya tadi juga dari SK, itu shade-nya Cheeky Wing. Kalau untuk complexion-nya tadi, aku pakai Warm Present. Beres, ini dia hasilnya. Kalau kalian notice juga, di setiap videoku aku selalu bilang, pakainya itu berurutan, mulai dari contour, blush, baru concealer. Kenapa? Ini biar makeupnya lebih rapi. Tapi kalau kalian pengen pakainya itu nggak berurutan kayak aku, juga nggak masalah. Terserah kalian ya. Aku lupa, sebelum kita set pakai bedak, kita semprot dulu pakai setting spray. Ini biar makeupnya makin awet. Sebelum disemprot, kalian pastiin jaraknya itu sekitar 20-30 cm. Kenapa? Ini biar butiran dari setting spraynya nyebar merata di wajah, bukan ngumpul di satu titik aja. Next ke powder atau bedak, ini juga part yang masih banyak yang salah kaprah di sini. Kebanyakan pakai powder itu rata satu wajah dengan jumlah yang sangat banyak dan tebal. Jadi gini, untuk part bedak, ini ada beberapa perlakuan khusus. Bukan berarti menganaktirikan loh ya. Ini karena produksi minyak di wajah itu berbeda-beda. Jadi kita sesuaiin mana yang butuh lebih banyak, mana yang butuh lebih sedikit, nggak bisa disamaratakan semuanya. Catat ini, area yang paling cepat buat ngasilin minyak atau paling banyak memproduksi minyak adalah T-zone, terus di bawah hidung, dagu, dan juga di ujung hidung. Jadi di area-area tadi boleh dikasih powder sedikit lebih banyak. Sedangkan di area pipi ini biasanya lebih kering, jadi powdernya dikit aja. Nah, kalau under eye ini rawan banget buat kering, jadi kita pakai sisa-sisanya aja, jangan tambah ataupun sedikit, tapi sisa ya, sisa dari powdernya. Terus untuk teknik pakai bedak itu juga ada banyak, tapi kan tujuan kita bikin makeupnya lebih awet, jadi kita pakai teknik press. Ingat ya, press atau pressure atau ditekan. Oke, ambil dulu bedaknya, jangan langsung ditimpa, tapi ditap-tap di punggung tangan biar nggak over tuh. Mulai dari T-zone, dipres, agak dipres ya, ditekan tuh. T-zone, dagu, sini, smile line, sedikit di area sini, area rahang, di pipi dikit aja, bener-bener dikit banget. Kita sisain efek glow di area sininya, tuh, masih ada glownya kan tuh. Nah, baru di under eye bener-bener sisa ya. Tuh. Jangan tambah lagi. Nah, tuh, mantap. Tuh. Tuh. Fix ini makeupnya bakalan jadi awet banget. Serius, percaya sama aku. Lanjut kita ke step yang paling sering bikin struggle, yaitu di area mata atau eye look. Kita mulai dari alis. Tips biar alis kalian itu awet, gak cepet hilang ataupun luntur, pakaiin dulu bedak di alisnya. Ini bener-bener ngaruh banget, apalagi buat kalian yang kulitnya oily. Kenapa? Karena pensil alis itu lebih gampang nempel di permukaan yang kering dibanding yang berminyak. Langsung aja. Make sure di bagian alis gak ada minyak ya. Sebelum ngalis, pastiin pensil alisnya ini runcing ya, biar enak. Tuh. Dari tengah maksudnya. Tengah bawah, dibawa ke belakang, bikin bingkai dulu. Lanjutin di bagian atas, sama. Terus diisi di bagian yang kosong-kosong aja.
Perhatiin di sini itu jangan terlalu ditekan, karena penekanan itu nggak baik, apalagi ditekan sama atas. Disisir, dirapihin, terapiin pakai concealer. Beres, ini optional. Kalau kalian mau lebih awet, kunci pakai brow gel atau brow cara. Di sini aku pakai brow cara ya. Mulai aja kayak biasa, ngambang-ngambang, jangan di pressure atau tekan. Lanjut ke bagian eyeshadow atau mata. Be careful karena kelopak mata juga memproduksi minyak. Jadi kita pakaiin powder dulu biar eyeshadow-nya tuh lebih awet. Dikit-dikit aja. Di tap-tap. Pakai warna yang lebih terang buat base. Cukup diketuk-ketuk gini sampai ke bawah, baru diginiin tuh. Keluarnya itu bener-bener kayak softly gitu loh. Untuk eyeshadow biasanya aku buat natural aja. Mungkin aku sedikit gradasi di area sini pakai yang warna. Enggak ah. Oke lah, kita kasih sedikit ya. Apa gue injek aja ya kepalanya? Tuh kan, kebanyakan nih. Nggak. Bisa diakalin. Bisa di blend halus. Tuh, oke. Harusnya tadi pakai softline dulu ya guys. Aduh. Gimana nih? Nggak tahu, tanya yang mau tanya Lupa. saya. Apa nggak usah pakai softline ya? Nggak usah kali ya, males. Capek ah. Oke, jadi lebih kayak berdimensi gitu ya di bagian mata. Sedikit apa namanya? Di sini. Sedikit apa tadi? Sedikit shimmer. Guys, ini di area mata aku udah pakai fake lashes juga tuh. Untuk eyeliner tadi emang agak tricky ya. Aku bakal bahas cara tutorial bikin eyeliner di next video aja. Aku bakal jelasin secara lengkap ya. Pakai warna yang buat gradasi tadi di bagian bawah sini. Tuh. Biar matanya itu nggak kosong. Terus kalian blend pelan. Pakai yang puff gini, puff apa? Brush yang kayak begini. Pelan-pelan aja. Tuh. Kelihatan kan bedanya? Lanjut kita layering yang contour, pakai contour powder biar makin awetnya, ngambang-ngambang halus, no pressure. Dikit-dikit aja ya. Dikit. Kita layering juga sekalian yang blushnya. Bisa sambil senyum biar tahu letak tulang pipinya. Lanjut kita highlight makeupnya. Buat yang kulitnya oily atau berminyak, aku kurang nyaranin kalian pakein highlighter di area T-zone. Jadi ubah fokus highlightnya tuh di area pipi, terus di sedikit di sini di ujung hidung sama di sini ya. Tuh. Bawah alis. Sini sedikit. Lanjut ke lips, kita pakein teknik layering juga biar hasilnya tuh makin awet, biar nggak sedikit-sedikit itu touch up ya. Pertama kalian pakai lip balm dulu di seluruh here. Terus kita blot dulu pakai tisu. Tuh. Ini kenapa? Karena kalau bibirnya licin, dia juga gampang banget buat geser. Jadi kan begini. Pastiin juga bibirnya itu lembab. Untuk di bagian lips ini, selain teknik layering, kalian juga harus cari produk yang bener-bener worth it juga, biar semakin style. Oke, layer pertama kita pakein powder atau bedak dulu.
Terus pakaiin powder blush, kalian pilih itu yang warnanya peach ya. Pakaiin ke seluruh. Nggak apa-apa kalau keluar dari garis bibir, tetap bagus kok nanti. Baru kalian pakai lips yang warnanya nude buat base. Serius guys, ini lip matte-nya dari Color K. Bener-bener stain banget. Jujur, aku suka. Ini shade-nya yang 02 ya. Kalian lihat. Bener-bener nggak transfer. Untuk ombrenya pakai yang nomor 07. Ini juga cakep banget. Jujur. Tuh. Kayak agak tuh seger gitu. Baru kita kunci makeupnya pakai setting spray. Seperti tadi, aturannya disemprot dari jarak 20-30 cm, biar butirannya itu menyebar merata ke seluruh wajah, nggak menggumpal di satu titik. Oke? Nah, kalau udah kayak gini, itu biarin, jangan dikipasin, jangan diapa-apain, pokoknya biarin biar mengering sendiri. Karena setting spray ini perlu waktu buat membentuk lapisan, yang gunanya buat mengunci semua makeupnya. And here's the final look, ini dia look makeup kita kali ini. Tuh. Bener-bener flawless dan pastinya itu awet, tahan lama, tanpa ribet, tacap. Super flawless, tuh. Oke, sekarang aku akan wear test makeupnya. Geser-geser pakai tisu, pakai transfer, tuh. Wow. Tuh. Minim banget ya transfernya. Tuh. Minim banget kan transfernya. Aku sampai rela basah-basahan demi kalian. Wah. Tuh. Tidak transfer, sedikit banget transfernya. Tuh. Tuh. Oh my god. Transfernya dikit banget tuh. Gimana setelah nonton video ini kalian berasa ikut kelas makeup tapi budgetnya 0 ya kan? Semoga setelah nonton video ini kalian nggak cuma tahu produk apa yang harus dipakai, tapi juga paham kenapa teknik itu penting. Karena menurutku skill makeup itu bukan soal punya produk mahal, tapi gimana caranya kita memaksimalkan produk yang kita punya. Kalau tekniknya bener, hasilnya pasti juga lebih maksimal. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, terus save juga videonya buat ditonton berulang-ulang biar makin jago makeupnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau diskusi, bisa banget di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe aku biar nggak ketinggalan teknik-teknik makeup detail kayak gini. Oke, see you on the next video and bye-bye.